Jangan abaikan. Ini 7 ciri ajal sudah dekat tapi sering dianggap sepele. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba tubuh melemah, padahal secara medis kamu sehat? Atau mungkin melihat seseorang mendadak berubah menjadi lebih pendiam dan baik, lalu tak lama kemudian wafat? Bisa jadi, itu bukan kebetulan. Ada tanda-tanda dari Allah yang seringkali kita abaikan. Dan kali ini, kita akan bahas 7 ciri ajal sudah dekat tapi sering dianggap sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen pengalaman pribadi kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten penuh makna seperti ini. Aktifkan juga loncengnya ya. Bismillah. Semoga tayangan ini jadi pengingat bagi kita semua, bukan hanya untuk ditonton, tapi juga untuk direnungkan. Tiba-tiba jadi sangat dermawan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang dulunya biasa saja, bahkan mungkin sedikit perhitungan dalam urusan harta, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat dermawan? Yang dulunya jarang bersedekah, kini tiba-tiba ringan tangan memberi. Yang biasanya irit bicara soal kebaikan, kini malah jadi pelopor kebaikan. Ia mulai rutin berbagi makanan, menyumbang untuk pembangunan masjid, membantu orang susah tanpa diminta, bahkan seolah sedang mengejar sesuatu yang sangat penting, amal. Dan anehnya, tak lama kemudian, dia meninggal dunia. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Dalam banyak kisah nyata, orang-orang yang diberi isyarat bahwa ajalnya sudah dekat seringkali diberi dorongan hati oleh Allah untuk memperbanyak amal baik. Tiba-tiba mereka tersentuh, tergerak hatinya, dan merasa ingin meninggalkan jejak yang indah sebelum pergi. Tapi sayangnya, kita yang menyaksikan kadang justru menganggapnya sebagai fase sesaat. Kita lupa bahwa Allah Maha Lembut dalam memberi peringatan. Dalam Islam, amal saleh yang dilakukan secara tulus sebelum wafat sangat besar nilainya. Bahkan satu sedekah yang kita berikan dengan ikhlas bisa menjadi penyelamat di alam kubur. Maka ketika melihat seseorang berubah menjadi sangat dermawan secara tiba-tiba, jangan hanya merasa kagum, tapi juga ikut merenung. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa pintu dunia sudah hampir tertutup baginya, dan Allah sedang membuka pintu langit untuk menyambut ruh yang sedang mempersiapkan kepulangannya. Hati tiba-tiba tenang, tidak lagi mengejar dunia. Seseorang yang dulunya ambisius, sibuk mengejar dunia, dan selalu merasa tak cukup dengan apa yang dimilikinya, tiba-tiba berubah. Ia mulai menikmati kesunyian. Tak lagi tergesa-gesa mengejar uang atau jabatan. Padahal sebelumnya ia termasuk orang yang paling sibuk. Tapi kini, waktu luangnya lebih banyak dihabiskan untuk membaca Al-Quran, merenung, dan memperbaiki ibadah. Ia tak lagi tertarik pada pembicaraan duniawi. Ia tampak tenang, bahkan sangat damai, seolah sudah selesai dengan semua hasrat dunia. Perubahan seperti ini seringkali bukan tanpa alasan. Dalam Islam, salah satu tanda seseorang mulai dekat dengan kematian adalah ketika Allah mencabut kecintaannya pada dunia dan menggantinya dengan ketenangan hati. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Ia tak ingin hambanya pergi dalam keadaan masih haus dunia. Maka Allah bersihkan hatinya. Ia turunkan rasa cukup, rasa syukur, dan rasa ingin dekat dengan akhirat. Sayangnya, perubahan ini sering dianggap aneh oleh orang sekitar. Ada yang menyebutnya depresi, ada yang mengira ia sedang patah semangat hidup. Padahal sesungguhnya, hatinya sedang ditenangkan oleh Allah agar lebih mudah menghadapi kematian. Maka jika kamu melihat orang yang dulunya keras kini menjadi lembut, yang dulunya sibuk kini jadi zuhud, jangan anggap itu hal sepele. Bisa jadi, ia sedang bersiap menghadap Robnya. Dan pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan diri seperti itu? Sering mimpi aneh, kuburan, air gelap, atau bertemu orang meninggal. Mimpi bukan sekadar bunga tidur. Dalam Islam, mimpi dibagi menjadi 3, dari Allah, dari setan, dan dari bisikan hati sendiri. Dan ketika seseorang berulang kali mengalami mimpi yang aneh dan berkaitan dengan kematian, seperti melihat kuburan, dirinya dimandikan seperti jenazah, air hitam yang deras, atau bahkan bertemu dengan orang-orang yang sudah lama meninggal, maka hati-hati, bisa jadi itu bukan mimpi biasa. Itu adalah isyarat.
Sinyal dari langit bahwa waktumu di dunia tak akan lama lagi. Banyak kisah yang menggambarkan hal ini. Ada seseorang yang bermimpi berjalan di pemakaman dan melihat nama sendiri tertulis di nisan. Ada yang bermimpi dirinya dikafani atau dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu terbangun dengan rasa takut luar biasa. Ada pula yang mendadak bermimpi bertemu ibunya yang telah wafat, dan dalam mimpi itu sang ibu berkata, "Sebentar lagi kita akan bersama lagi." Seminggu kemudian, ia wafat. Allah Maha Pengasih. Ia memberi peringatan dengan cara yang paling halus. Karena jika disampaikan secara terang-terangan, mungkin kita akan ketakutan dan tak mampu menjalani hidup. Maka, lewat mimpilah Allah kadang menegur dan mengingatkan. Namun sayangnya, kita sering mengabaikannya. Bahkan sebagian orang langsung menyalahkan pikiran sendiri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda bahwa mimpi orang mukmin adalah bagian dari 46 cabang kenabian. Jika kamu mengalami mimpi yang berulang-ulang seperti itu, jangan panik, tapi juga jangan diabaikan. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, minta ampun dan maafkan semua orang. Karena bisa jadi itu bukan hanya mimpi, tapi undangan lembut dari alam barzah yang sudah mulai memanggil namamu. Tubuh melemah tanpa sebab yang jelas. Ada orang yang tadinya sehat-sehat saja, makan teratur, olahraga rutin, tak punya riwayat penyakit serius. Tapi tiba-tiba saja, tubuhnya mulai terasa berat, mudah lelah, sering mengantuk, bahkan kadang susah berdiri lama tanpa merasa limbung. Ia pergi ke dokter, diperiksa, hasilnya normal. Tapi tubuhnya tetap terasa rapuh, seolah ada energi yang terus berkurang tanpa sebab yang jelas. Dan yang lebih mencemaskan, bukan hanya tubuhnya yang melemah, tapi semangat hidupnya juga ikut meredup. Kondisi seperti ini bukan sekadar soal fisik. Bisa jadi, itu adalah proses spiritual. Ruh sedang diberi sinyal untuk bersiap pulang. Allah sedang mengurangi pegangan kita pada dunia secara perlahan, agar tidak kaget saat harus meninggalkannya. Bahkan banyak ulama yang menyebut bahwa melemahnya tubuh secara misterius menjelang kematian adalah bentuk rahmat. Sebab itu membuat seseorang lebih tenang, lebih pasrah, dan tidak lagi menggenggam dunia terlalu kuat. Namun di zaman sekarang, kondisi seperti ini seringkali dianggap sepele. Ah, mungkin kurang tidur. Atau, itu cuma psikosomatis. Padahal, jika rasa lelah itu datang bersamaan dengan keinginan menyendiri, munculnya rasa takut akan mati, atau rasa ingin memperbanyak ibadah, maka jangan abaikan. Bisa jadi tubuhmu sedang menyampaikan pesan yang tak terucap oleh mulut, bahwa ajal sudah dekat. Jika kamu mengalami ini, jangan tunda lagi. Bersihkan hati, perbaiki sholat, lunasi utang, minta maaf pada semua yang pernah tersakiti. Karena mungkin saja, sisa energimu yang terasa melemah itu memang disisakan hanya untuk satu hal, mengucap kalimat la ilaha illallah di detik terakhir kehidupan. Mendadak suka minta maaf dan menyelesaikan hutang. Seseorang yang tiba-tiba sering mengucapkan kalimat, maaf ya kalau aku pernah salah, atau mulai menghubungi teman-teman lamanya hanya untuk meminta maaf atas hal-hal kecil di masa lalu, bisa jadi sedang diberi ilham oleh Allah. Apalagi jika ia juga mulai menanyakan soal utang, ingin melunasinya segera, atau berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang tertunda selama bertahun-tahun. Kita yang menyaksikan mungkin hanya berpikir bahwa orang itu sedang bersih-bersih hati, atau sekadar ingin berdamai dengan masa lalu. Tapi lebih dari itu, bisa jadi itu adalah tanda bahwa ia akan berpamitan dari dunia. Dalam Islam, meninggal dalam keadaan masih menanggung utang atau dosa kepada sesama manusia adalah perkara yang sangat berat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak mau menyolatkan jenazah seseorang yang masih memiliki utang sebelum ada yang bersedia menanggungnya. Maka ketika Allah menggerakkan hati seseorang untuk menuntaskan utang dunia, bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayangnya, agar ia wafat dalam keadaan bersih, bukan hanya dari sisi ibadah kepada Allah, tapi juga dari sisi hubungan antar sesama manusia. Namun sayangnya, kita sering menyepelekan hal ini. Saat ada teman yang tiba-tiba meminta maaf dengan serius, kita justru membalas dengan bercanda. Lagi melow ya? Atau, lagi galau, bro?
Padahal bisa jadi dia sedang mendengar bisikan ruh yang hanya bisa dirasakannya sendiri, bahwa waktunya tak lama lagi. Jika kamu mendadak tergerak untuk menghubungi orang-orang yang pernah tersakiti olehmu, atau merasa gelisah karena masih ada utang yang belum kamu lunasi, jangan abaikan. Itu bukan sekadar rasa bersalah. Itu bisa jadi peringatan lembut dari Allah, agar kamu tidak membawa beban dunia ke alam kubur. Maka segera, mintalah maaf, selesaikan utang, dan bersihkan jalan pulangmu. Ingin dekat dengan masjid dan menyendiri di akhir pekan. Di tengah dunia yang semakin ramai dengan hiburan dan hiruk-pikuk aktivitas, tiba-tiba ada seseorang yang memilih jalan sunyi. Yang dulunya setiap akhir pekan sibuk jalan-jalan ke mall atau nongkrong bersama teman, kini justru lebih suka pergi ke masjid, duduk sendirian di sudut musola, atau merenung di tempat yang tenang. Ia jadi lebih sering datang ke masjid tanpa alasan yang jelas. Bahkan kadang datang lebih awal sebelum azan, dan pulang belakangan setelah semua orang pergi. Wajahnya damai, tatapannya tenang, seolah sudah menemukan sesuatu yang tidak bisa didapatkan dari dunia luar. Perubahan seperti ini tidak selalu berarti seseorang sedang mengalami kesulitan hidup. Bisa jadi, itu adalah panggilan. Sebuah dorongan dari Allah, yang menginginkan hambanya untuk kembali ke tempat suci sebelum ruhnya kembali ke Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang hatinya terikat pada masjid akan mendapat naungan Allah di hari kiamat. Dan bisa jadi, Allah ingin menjadikan rumahnya sebagai tempat terakhir yang dikunjungi hamba tersebut sebelum ajal menjemput. Kita sering melihat ini terjadi pada orang-orang tua. Tapi tidak sedikit pula anak muda yang mengalami hal serupa. Mereka yang dulunya senang keramaian, kini justru menghindari hiruk-pikuk. Lebih memilih berdiam, merenung, dan membaca Al-Quran sendirian. Sayangnya, fenomena ini sering dianggap aneh atau bahkan dicurigai. Padahal, bisa jadi mereka sedang dibersihkan, disucikan secara batin, agar ketika ajal datang, mereka dalam kondisi paling damai. Jika kamu atau orang terdekatmu tiba-tiba merasa betah di masjid, atau lebih suka menyendiri dalam keheningan akhir pekan, bukan karena bosan hidup, tapi karena hati terasa lebih tenang di sana, maka bersyukurlah. Itu bisa jadi pertanda bahwa ruhmu sedang dipersiapkan untuk perjalanan pulang yang agung. Jangan abaikan. Justru temani, dan ikutkan dirimu dalam ketenangan itu. Tiba-tiba sering menyebut kematian. Kalau aku mati duluan, tolong doain ya. Kalimat seperti ini sering kita dengar dari orang-orang terdekat, tapi sayangnya, sering juga kita anggap bercanda. Padahal, dalam banyak kasus, orang-orang yang secara mendadak sering menyebut soal kematian, entah dalam bentuk permintaan maaf, wasiat, atau sekadar percakapan ringan, ternyata memang sedang menerima firasat dari dalam dirinya. Ruh mereka sedang diberi sinyal oleh Allah bahwa waktunya di dunia sudah tidak lama lagi. Bukan tanpa sebab seseorang mendadak jadi sering membicarakan kematian. Bisa jadi itu adalah bentuk kelembutan Allah. Hati mereka sedang disiapkan agar tidak kaget ketika malaikat maut datang. Dan mulut mereka dipandu untuk mengucapkan hal-hal akhirat, agar detik terakhir hidupnya tidak terisi dengan kelalaian. Sayangnya, kita sering mengabaikan. Kita anggap itu hanya efek stres, tekanan hidup, atau tanda bahwa dia butuh liburan. Padahal bisa jadi, dia hanya butuh ditemani, didengarkan, dan didoakan. Karena sesungguhnya, saat seseorang merasa kematian itu dekat, dia sedang mengingatkan dirinya sendiri, dan kita semua, bahwa dunia ini hanya persinggahan. Jangan remehkan kalimat-kalimat pamit yang samar. Kadang, itu bukan sekadar kata, tapi sinyal bahwa seseorang akan segera menghadap Robnya. Sahabat semua, ajal memang rahasia Allah, tapi Dia Maha Baik. Ia kirimkan sinyal, petunjuk, dan firasat sebagai tanda kasih-Nya, agar kita sempat bersiap. Jangan tunggu tua. Jangan tunggu sakit. Bersihkan hati, luruskan niat, dan dekati Allah selagi nyawa masih di tubuh. Kalau kamu pernah melihat atau mengalami tanda-tanda di atas, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena satu klikmu bisa menyebarkan kebaikan ke ribuan jiwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.